Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ahwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan di majelis yang mulia ini setelah jeda Syawal. Allah mudahkan kita berkumpul kembali, belajar bersama, berbagi ilmu. Semoga kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Salam dan salam tidak lupa kita berikan kepada beliau panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan malam hari ini cukup spesial gitu ya, kita kedatangan Ustaz Bangun Abu Safana. Beliau putra asli Magetan ya, Poncol, yang sekarang sedang terbang jauh di Lampung sana. Kita tunggu kepulangannya untuk semakin menguatkan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah di Magetan ini sebagai putra daerah. Ditunggu diplanningkan kapan boyongan, sambil kami siapkan pondoknya. Jadi pulang tinggal mengembangkan nanti. Baik, kita kembali kepada pembahasan kita. Dan insya Allah ada waktu untuk ngisi besoknya. Gimana kesepakatannya dengan teman-teman? Besok apa Kamis? Belum? Oh, baik. Rencananya besok ada tambahan kajian Ustadz Asnawi. Insya Allah mulai Rabu besok ada tambahan kajian, tambahan untuk kesempatan belajar, gitu ya. Waktunya pada maghrib, iya. Kan itu ya? Oke. Kembali kepada pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih berada pada pembahasan yang sama di pertemuan terakhir kita, yaitu bab ar-raja, di mana kita sudah jelaskan al-khawf war-raja, dua hal yang harus selalu berjalan seimbang. Jangan sampai setelah rasa takutnya ataupun rasa harapnya. Di antara yang menumbuhkan rasa harap kita, sebuah hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, hadis yang sahih dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allahu azza wa jalla. Berarti hadis ini hadis qudsi, jadi ya, Allah mengatakan, man jaa bil hasanati, barang siapa datang membawa kebaikan, falahu asru amsalha au azim. Orang yang datang dalam ketaatan membawa kebaikan, maka baginya kata Allah 10 yang semisalnya. Subhanallah. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, membalas satu kebaikan itu minimal 10 kali lipat. Bahkan dikatakan al-azim, bahkan aku bisa menambah. Dan dalam hadis-hadis lain jelas pertambahan itu bisa sampai berapa? Al-hasanatu bi asri amsalha ila sab'i mi'ati dzikrin, sampai 700 kali lipat. Bahkan dalam beberapa riwayat au al-afin katsira, atau kelipatan-kelipatan yang banyak. Bahkan 700 itu bukan mentok, seperti halnya puasa. Fa innahu li
wa ana ajzi bihi. Itu milikku kata Allah, dan Allah langsung yang akan membalasnya. Sebaliknya, wa man jaa bisayyi'ati, orang yang datang membawa keburukan, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, maka balasan keburukan itu ya keburukan semisalnya. Artinya kalau keburukan hanya dibalas satu, bahkan bukan hanya akan dibalas satu, al-ghiru, atau bahkan aku bisa mengampuni dosa tersebut. Mengampuni secara otomatis kalau dosa itu dosa-dosa kecil dengan amal salat. As-salatu ila salati wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhan ila ramadhan wal umrah ila umrah mukaffiratun ma bainahunna. Semua adalah menghapus apa yang terjadi di antara itu kalau dosa kecil. Atau bahkan apa, seandainya itu dosa besar dan orang mau bertaubat, sebesar apapun, seperti yang nanti akan disebutkan, sebesar apapun dosa itu akan diampuni. Kemudian bentuk kasih sayang Allah juga, ini penjelasan, pemaparan, penggambaran tentang apa tadi, membawa kebaikan dilipatkan. Seperti apa gambarannya? Di antara gambarannya, wa man taqarraba minni shibran, barang siapa yang mendekat kepadaku kata Allah satu jengkal, taqarrabtu minhu dhira'an, maka aku akan mendekat kepadanya kata Allah satu hasta. Nanti akan diberikan catatan oleh Imam Nawawi. Maksud dari sisi bukan kedekatan secara fisik, gitu ya. Wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Sedangkan yang mendekat satu hasta, maka aku akan mendekat satu depa. Wa man atani yamshi, dan barang siapa yang datang kepadaku dalam kondisi berjalan, ataituhu harwalatan, aku akan mendatanginya berlari-lari kecil. Waman, kita baca dulu keterangan Imam Nawawi. Makna hadis, makna dari hadis ini, man taqarraba ilayya bi ta'ati, barang siapa mendekat itu maksudnya adalah mendekat dengan ketaatan. Taqarrabu ilaihi bi rahmati, maka Allah akan mendekat kepadanya dengan apa? Kasih sayangnya Allah. Karena kita tahu, seperti kita pelajari dari guru-guru kita para ulama, kedekatan Allah atau kebersamaan Allah terbagi berapa? Bab ma'iyatullah terbagi dua. Apa itu? Umum dan khusus. Apa itu kebersamaan Allah secara umum? Ilmu dan pengawasannya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Dia bersama kalian di mana saja kalian ada. Itu bukan artinya Allah ada di mana-mana secara zatnya, tapi Allah ada di mana-mana secara ilmu dan pengawasannya. Sehingga Allah Maha mengetahui apa yang terjadi, bahkan di malam yang gelap, semut yang hitam merayap di pada batu yang hitam, Allah mengetahui. Yang kedua, ma'iyah yang khasah,
Kebersamaan yang khusus apa itu? Ta'iduhu wa nasruhu, dukungan, pertolongan Allah kepada siapa? Orang yang beriman. Maka orang yang beriman yang mendekatkan diri dengan ketaatan, Allah akan mendekat kepadanya dengan kasih sayang. Bukan sekadar diawasi, tapi diberikan pertolongan dengan kasih sayangnya. Wa in zada zidtu, dan semakin bertambah apa yang dilakukan seseorang, bertambah pula balasan dari Allah. Dan kalau kita mau jujur, sebenarnya itu yang kita rasakan. Kapan kita merasa bahagia? Ketika kita dekat dengan Allah. Ketaatan itu enggak kita tawar. Karena kadang ketaatan kita tawar dengan alasan. Melakukan kewajiban, meninggalkan larangan. Kadang hati ini meles, tapi kan begini, tapi kan begitu. Maka saat kita mau mendekat kepada Allah tanpa tawar-menawar tadi, kelapangan hati, ketentraman hati, kebahagiaan yang hakiki kita rasakan. Tapi di saat banyak alasan, kewajiban ini ditinggal, larangan itu ditabrak, alasan ini, alasan itu membenarkan perbuatan yang kita lakukan, mulai gelisah, masalah itu datang silih berganti. Dan semakin kita tidak tawar-menawar, semakin bahagia hati ini. Dan silahkan masing-masing menyelami, merenungi hari-hari yang sudah berlalu sebagai persiapan hari yang akan datang. Maka setiap kali kita menambah ketaatan, Allah menambah kebahagiaan. Sehingga fa'in atani yamshi, seandainya kita datang dengan ketaatan tadi dalam kondisi jalan, sebagai penggambaran sikap yang paling lambat. Wa asra'a fi ta'ati, dan dia bersegera dalam taatiku, apa itu waladan, maka Allah akan membalas. Digambarkan orang kita cuma berjalan, Allah menyambut dengan berlari kecil. Sababtu alaihi rahmata wa sababtuhu biha. Sabba yasubbu, apa maksudnya? Menuangkan, disokke, orang Jawa bilang. Kasih sayang Allah bukan hanya diteteskan, dituangkan, disokke. Wa sababtuhu ilaih, dan aku mendahului dia. Dan itulah sebabnya dikatakan kita ini tidak pernah bisa mampu untuk membalas nikmat Allah. Mengimbanginya saja tidak bisa. Kenapa? Karena Allah membalas lebih dari yang kita kerjakan. Maka tidak ada orang yang masuk surga karena amal. Apa maksudnya? Kalau dihitung timbangannya antara amal yang kita kerjakan dan nilai surga tidak pernah akan imbang. Walam ahwajuhu ila walam apa itu?
Walam ahwajhu ilal masyil katsiri fil wusuli ilal maqsudi, dan aku tidak membutuhkan dia sebenarnya untuk berjalan banyak agar sampai kepada tujuan. Dan itu kenyataan. Untuk mendapatkan balasan-balasan Allah yang banyak, sebenarnya ini kita tidak beramal yang banyak. Yang kita katakan adalah seimbang dengan apa yang Allah berikan. Kemudian di antara bentuk kasih sayang Allah, wa man laqiyani bi qurabil ardi khati'atan, dan barang siapa menemuiku, yaitu kelak di akhirat, dengan sebanyak bumi ini kesalahan, la yusyriku bi syai'an, asalkan dia tidak berbuat kesyirikan terhadapku sedikit pun, laqaituhu bi mithliha maghfiratan, maka aku akan menemuinya dengan apa? Semisal itu pula ampunan. Wa qurabul ardi bi dhammil qaf wa yuqalu bi kasriha bisa bi qurab atau bi qirabi al ardi. Wa dhammu asahhu wa ashharu, dan menggunakan dhammah itu lebih tepat dan lebih masyhur. Maknanya adalah ma yuqaribu mil'aha, apa yang mendekati besarnya. Dan bumi ini sangat besar. Tapi ingat, ini adalah motivasi agar tidak ada di antara kita berputus asa dari kasih sayang Allah. Sudah sering kita ulang, di antara bisikan setan mengatakan apa? Dosamu terlalu besar, dirimu terlalu kotor, tidak ada gunanya kamu bertaubat, jangan sok suci. Entah itu diungkapkan setan dalam hati kita sehingga menjadi was-was, menjadi bisikan dalam hati kita, atau diungkapkan setan langsung dari lisannya. Setan yang mana? Minal jinnati, yang di hati, dan setan dalam bentuk manusia, yaitu teman-teman yang buruk, orang-orang yang buruk, yang tidak menginginkan apa teman keburukannya untuk menjadi baik. Alah kowe paling sok-sokan, alah kowe mari seminggu ya kumat meneh, ora sangka gaya. Kadang kita mendengar omongan-omongan seperti itu. Maka kita kembali mengingat di bab taubat dulu, pembunuh 100 orang, ketika dia bertemu kepada seorang alim menyatakan ingin bertaubat, disuruh apa? Hijrah dari kampung. Maka kalau ada di antara kita ingin berhijrah tapi masih dengan tongkrongannya, dengan apa komunitasnya yang tidak baik, ya nggak ada gunanya. Pasti ditarik-tarik untuk tetap dalam keburukan. Maka orang yang berhijrah jangan pernah merasa apa dosanya terlalu besar, dirinya terlalu buruk. Allah siap mengampuni sebesar apapun dosa kita. Syaratnya sama, jangan pernah berbuat kesyirikan. Dan saya katakan apa? Motivasi, bukan alasan untuk ngeles ketika berbuat dosa. Agak apa-apa kan kudu syirik. Ini yang kadang dirasakan, bahkan yang ngomong sendiri. Jadi kadang setan itu bisikin nggak apa-apa, tutup dosa syirik. Itu yang menyebabkan kita akhirnya apa?
berjarak, menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadis-hadis yang seperti ini bukan untuk kita ngeles ketika iman turun, gitu ya. Ketika terpeleset dalam kesalahan dan dosa. Ingat, apapun dosa yang kita lakukan, kita sedang berdosa kepada siapa? Rabbul Alamin. Salah kepada orang yang kita hormati saja takut. Entah karena dia punya jabatan lebih dari kita, kekayaan yang lebih dari kita, teman dekat, itu sudah takut kalau berbuat salah. Nah, bagaimana kita tidak takut berbuat salah dengan siapa? Pencipta kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan karunia yang luar biasa kepada kita. Maka inilah besarnya apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba. Hal itu kemudian ditegaskan dalam hadis berikutnya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ja'a A'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, mal mujibatan." Ada seorang Badui datang langsung bertanya, "Wahai Rasulullah, apa dua hal yang mewajibkan?" Artinya, satu hal yang mewajibkan orang masuk surga dan satu hal yang mewajibkan orang masuk neraka. Dan subhanallah, inilah kondisi masyarakat sahabat. Bahkan orang Baduinya, orang yang dianggap lugu karena dia hidup di padang pasir, jauh dari belajar. Dalam bahasa kita, bahasa Jawa, tadi katakan bahasa Indonesia lugu, tapi sebenarnya lugu itu kurang mewakili. Bahasa Jawanya utun. Ada nggak bahasa utun di Jawa Timur? Hah? Ada ya? Tahu berarti yang maksudnya utun itu? Apapun jawabannya utun ya. Ya seorang apa adanya, tanpa tading aling-aling. Kenapa? Kan dia sudah hidup di rimba gitu ya. Di tempatnya Ustaz Bangun mungkin banyak aja. Ada orang-orang seperti itu. Iya. Di kota mana? Oh, Masya Allah. Jadi orang-orang yang utun tadi, utun dalam arti positif ya, bukan arti negatif. Ya, pengen tahu apa ya tinggal tanya, ya. Gak mikir sungkan, gak mikir kepo. Orientasi hidupnya apa? Surga dan neraka. Bagaimana bisa masuk surga, bagaimana bisa selamat dari neraka. Nah, kita ini kan karena hidup terlalu banyak bergaul dengan dunia, terlalu panjang planningnya sampai baru surga dan neraka. Allah musta'an. Bahkan saking panjangnya itu kadang sampai lali gitu ya. Prioritasnya adalah prioritas dunia dulu. Allah musta'an. Maka Rasulullah menjawab, siapa yang wajib masuk surga? Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal tidak mensekutukan Allah sedikit pun, dia wajib masuk surga. Sebaliknya, wa man mata yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa yang meninggal melakukan kesyirikan sekecil apapun, dia wajib masuk neraka. Dan disebutkan di sini catatan apa? Kesepakatan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah
bagian dari apa yang kita yakini seorang muslim. Selama dia masih muslim, masih punya keimanan, dia dipastikan akan masuk surga, tidak akan kekal di neraka. Yang mengekalkan seseorang di neraka adalah kesyirikan dan kekufuran. Mas Ridho. Sehingga pernah kita ingatkan tahapan-tahapan dalam dakwah. Jangan sampai kita itu hanya berpikir tentang kesempurnaan. Kalau mendakwai orang lain, pengennya sempurna, semua sunnah Nabi SAW diamalkan, semua dosa ditinggalkan. Padahal ketika kita berkaca diri kita, sampai saat ini kita masih berbuat dosa. Subhanallah, masih saja ada dosa yang kita kerjakan, masih ada perintah yang belum kita mampu mengerjakan. Tapi anehnya ketika dalam dakwah seakan itu yang harus dikerjakan orang lain. Padahal kadang ini dulu yang perlu dipikirkan. Orang yang kita dakwai siapa? Entah itu orang tua kita, kakak adik kita, yang penting selamat dari kesyirikan. Belum yang dibahas apa? Rokoknya. Belum yang dibahas apa? Masalah celananya yang muslim. Belum yang dibahas masalah nyukur jenggotnya. Sebentar. Yang kita dakwah ini sudah paham konsep tauhid, pentingnya tauhid, bahayanya syirik. Ini poin pertama, ini poin standar minimal. Paling tidak saudara kita, orang yang kita dakwah itu apa? Tidak kekal di api neraka. Kalau kemudian dia sudah paham konsep itu, baru satu persatu yang bisa diajak diskusi, bisa disadarkan. Bukan kemudian yang pertama seakan yang dohir-dohir tadi. Ini yang seringkali menyebabkan akhirnya dakwah tauhidnya tidak sampai, ributnya yang terkenal. Ini perlu kita mawas dulu. Jadi itulah yang disebut dengan skala prioritas. Kita melihat di tengah masyarakat ini ada kebiasaan yang kita bahas di sore hari tadi. Mereka selalu beralasan peninggalan orang tua, nenek moyang. Ini yang harus dikikis sedikit demi sedikit dan diungkapkan bahwa inilah ungkapan kasih sayang kita, supaya kita semua ini tidak kekal di neraka. Atau seperti kisah kaum Tsamud tadi, yang membunuh ontanya hanya satu, tapi yang dibinasakan oleh Allah satu kaum. Kenapa? Karena ikut menyepakati, menyetujui. Maka di antara bentuk ketidaksepakatan kita adalah mendakwai.
mengajak manusia kepada tauhid, mengingatkan tentang apa? Bahayanya syirik. Tauhid itu mewajibkan jenengan mlebu surga, syirik mewajibkan jenengan mlebu neraka. Tapi kalau dia memilih jadi apa? Pengagumnya, pengikutnya Elon Musk, ya monggo. Saya tak milih neraka saja ini. Wis lakum dinukum waliyah. Tapi ini mengingatkan kita semua, kita jangan terburu-buru dalam apa? Berdakwah. Berdakwah itu ada tahapannya, ada prioritasnya, dan inilah prioritas dakwah kita. Mengingatkan manusia tentang pentingnya tauhid yang akan mewajibkan seorang masuk surga, dan bahayanya syirik yang mewajibkan orang masuk neraka. Kemudian hal itu juga pernah terjadi dalam diskusi yang terjadi antara pernah diinformasikan dalam diskusi yang terjadi antara Nabi Muhammad SAW dengan sahabat Mu'adz. Dikisahkan atau diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Ini adalah kemungkinan sahabat Anas bin Malik yang memang dikaruniakan umur panjang berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adzun radifu 'ala rahli. Karena dialog ini dialog rahasia. Terjadi ketika sahabat Mu'adz berboncengan dengan Nabi SAW. Seperti jangan sekarang lagi ada sahabat berdua, ada diskusi. Yang tahu yang dua itu saja, yang lain nggak tahu. Kok sahabat Anas bisa tahu? Nanti jawabannya di akhir. Qala ya Mu'adz, Nabi SAW mengatakan wahai Mu'adz. Ini menunjukkan apa? Keutamaan sahabat Mu'adz. Banyak sekali hadis menceritakan beliau membonceng Nabi SAW atau berdoa dengan Nabi SAW. Qala labbaika ya Rasulullah wa sa'dain. Labbaik itu artinya apa? Saya menjawab panggilanmu, kalau kita artikan secara ringkas. Wa sa'dain, saya siap membantumu. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana keutamaan sahabat Mu'adz yang selalu siap membantu Rasul. Qala ya Mu'adz, Rasul mengatakan wahai Mu'adz. Qala labbaika ya Rasulullah sa'dain, ulangi lagi. Qala ya Mu'adz, sampai 3 kali. Ya wallah alam, itu menunjukkan apa? Mungkin cara boncengan, kalau kita boncengan motor memang kadang kurang jelas ya ngobrol dengan yang dibonceng. Tapi kalau waktu itu boncengan onta, kuda dan sebagainya. Kemudian dalam ayat yang lain Rasulullah SAW sempat menanyakan apa? Ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Apa itu haknya Allah terhadap hamba, yaitu kewajiban kita kepada Allah. Dan apa haknya Allah terhadap hamba? Artinya kewajiban Allah kepada hambanya. Siapa yang mewajibkan? Allah sendiri yang mewajibkan atas diri. Ini kalau kita cermati bentuk apa? Kasih sayang Allah. Allah tidak ada yang berhak mewajibkan. Nah kemudian diterangkan haknya hamba. Ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramallahu 'alan nari. Ya, di tempat saya ada terpotong. Itu hak. Illa habisnya mim apa? Hak, ya. Tidaklah seorang hamba bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah,
dan bahwa Muhammad itu hamba dan utusannya. Sidqan min qalbihi. Nah, ini diantara dalil dari 7 syarat la ilaha illallah. Siapa jawab 7 syarat la ilaha illallah? Boleh pulang dulu. Jam terakhir. Apa yang pertama? Ilmu. Yang kedua, yakin. Nanti ada pada hadis berikutnya. Yang ketiga, ini sidqun, jujur. Kemudian apa? Ikhlas, mahabbah, cinta, apa? Al-qabul, menerima, iya, dan tunduk patuh. Maka tidak sekedar orang itu mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, harus jujur. Jujur itu bagaimana? Antara yang diucapkan, diyakini dan diperbuat itu sama. Sifan min qalbi illa, tidak lain haramahullahu 'alan nar, Allah mengharamkannya dari api neraka. Dan ini hadis yang lebih gamblang lagi, lebih utama lagi. Bukan hanya orang dijamin masuk surga, karena jaminan masuk surga masih ada potensi masuk neraka sesuai dengan dosa. Tapi kalau orang sudah dijamin haram dari neraka, berarti sama sekali tidak akan mencicipi neraka. Dan pastinya di mana tempatnya? Di surga. Mendengar ini, apa kata sahabat Mu'adz? Ya Rasulullah, afala ukhbiru bihan nasa fayastaghshiru. Wahai Rasulullah, tidakkah aku mengabarkan hal ini kepada orang-orang supaya mereka gembira? Poin ini apa yang antum ingat keterangannya? Inilah sikap mukmin. Bergembira dengan apa yang bergembira dengannya kaum muslimin, bersedih dengan apa yang bersedih dengannya kaum muslimin. Jangan terjangkit penyakit apa? Apa penyakitnya? SOS. Apa? Senang orang lain susah, susah orang lain senang. Hati-hati. Penyakit apa? Hasad. Lihat orang lain senang malah susah, ketika orang lain susah malah senang. Dan dikatakan oleh sebagian ulama, makhala badadun min hasadin. Tidak ada satu tubuh pun yang terlepas dari rasa hasad. Al-la'imu yubdihi wal karimu yuhfihi. Orang yang jahat menampakkan rasa hasadnya, orang yang mulia menutupi rasa hasadnya. Bagaimana menutupi rasa hasad itu? Mengingat kebaikan orang yang kita hasad. Yang namanya manusia pasti punya sisi buruk, punya sisi baik. Ketika kita ingat keburukannya, apa? Ingat baiknya. Bukan hanya mengingat, tapi sebutkan itu. Ketika muncul misalnya apa di majelis, perasaan orang lagi menimpa dia, kita tangkap. Oh enggak, tapi fulan itu kan begini. Doakan kebaikan untuk orang tersebut. Itu sikap orang yang mulia. Tapi orang yang jahat, apa? Lagi ada yang ngerasa, oh iya pancet, malah dibun. Maka ketika sahabat Mu'adz merasakan, wah ini kabar gembira. Kalau orang itu bersyahadat-syahadatain dengan yakin sesuai dengan syaratnya dipenuhi, apa? Dijamin gak bakal masuk neraka. Berarti semua orang itu, dan ini yang kita katakan, dakwah yang terbuka
Kita nggak pernah dakwah sembunyi-sembunyi. Tutup sing teko sapa di absen, wong ngendi? Dik polisi, apa ya? Enggak pernah mau silakan. Karena memang dakwah ini untuk siapa saja. Kenapa? Karena dakwah ini memang mengajak semua manusia agar masuk surga dan selamat dari neraka. Siapa saja, seluruh manusia. Sehingga dakwah ini tidak terbatas suku, bangsa, golongan, partai, organisasi, yayasan enggak, masjid enggak ada. Semua manusia. Apa jawab Rasulullah? Qala idzan yattaqi. Beliau melarang. Nanti mereka bergantung apa? Apa bahasa lain? Punya bahasa lain tepat? Jagati. Itu ya. Yang penting kan saya sudah apa? Baca 2 kalimat syahadat yang yakin. Wis dosa kowe ra apa. Lho yen yakin ya wani dosa kan gitu. Yakin kan menurutmu persepsimu. Kalau memang yakin, ya mestinya takut berbuat dosa. Lah kalau dia ini disampaikan kepada manusia, bagaimana sahabat Anas bisa tahu? Nah, ternyata disebutkan di akhir fa'ahdara biha Mu'adzun 'inda mautihi ta'athuma. Maka dialog rahasia ini akhirnya dibongkar, diceritakan di akhir hayat sahabat Mu'adz. Kenapa? Ta'athuman, takut jatuh dalam dosa. Dosa apa itu? Man katama ilman aljamahu Allahu lijaman minan. Orang yang menyembunyikan ilmu, Allah akan kasih tali kekang dari api neraka nanti kapan? Di hari ini. Makanya hayu sudah ngaji berang tahun, sudah sampaikan kepada siapa saja. Apa ilmunya masih ngumpet kira? Ayo dibagi ilmunya, dibagi dengan istrinya, dibagi dengan anaknya, dibagi dengan kawannya. Jangan sampai kita kena ancaman apa menyembunyikan ilmu. Maka setelah mempertimbangkan itu, di akhir hayatnya beliau ungkap dialog rahasia dengan catatan tadi. Berarti apa? Jangan terus kita menjaga bahasa jaga itu bahasa Indonesia-nya apa bahasa jaga ketahuan gitu ya. Menggantungkan diri, asalkan sudah syahadat berarti aman. Itu yang enggak boleh. Wallahu ta'ala. Baik, sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan telah menyimak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.